Oke, selamat berjumpa kembali di SDK Channel. Salam untuk teman-teman yang berkunjung ke channel ini. Pada kali ini saya akan men-share cara memakai search engine yang optimal. Jadi kita akan mencoba bagaimana cara mengoptimalkan search engine agar kita dapat mencari sesuatu yang kita inginkan itu dengan lebih presisi. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum berlangganan video dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat menerima video-video yang terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mencoba tentang search engine Google, kita pelajari dulu. Kita perlu tahu yang namanya definisinya. Jadi search engine itu merupakan salah satu fasilitas yang dapat diakses para browser untuk mencari informasi tertentu secara cepat di internet. Jadi search engine itu adalah suatu fasilitas untuk mencari, ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa mencari, nama aplikasinya kalau di internet itu adalah search engine. Nah, contoh search engine yang terkenal itu adalah Google, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada lagi Yahoo. Yahoo ini zaman dulu sudah ada, guys. Jadi Yahoo ini sudah ada dari zaman dulu, tapi istilahnya itu cara pencariannya itu kurang optimal. Ya optimal sih itu, tapi Google yang lebih optimal sampai sekarang. Jadi Yahoo merubah bisnisnya bukan lagi di search engine. Namun kalau teman-teman mau mencoba di Yahoo juga masih bisa kemungkinan, karena saya sendiri sudah jarang sih pakai Yahoo gitu. Nah, cara menggunakan search engine itu yang pertama, teman-teman buka alamat URL dari search engine-nya. Karena kita akan memakai Google, berarti teman-teman tuliskan di browser itu www.google.com. jadi teman-teman tulis, kemudian tulis keyword yang ingin teman-teman cari di Google-nya. Jadi teman-teman tulis di sana, ketik aja bisa, kemudian teman-teman tekan enter. Jadi jangan lupa enter, kalau nggak di enter nanti nggak dicari, cuma ditulis doang gitu. Jadi kemudian lihat hasilnya di browser gitu. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian menggunakan search engine itu tadi langkah-langkahnya, teman-teman mungkin bisa melihat contohnya. Ini saya contohkan ya. Di sini saya ketik ya, www.google.com. Oke, sudah ada ya. Ini kita masuk di Google, misalnya kita mencari aku suka nasi. Nah, ini cara prakteknya, teman-teman. Jadi kita akan mencari aku suka nasi. Nah, ini muncul semua kata-kata yang aku suka nasi, begitu. Itu contohnya tadi. Kemudian menggunakan search engine kita juga bisa menambahkan simbol keyword matematika. Jadi dengan lebih optimal kalau kita menambahkan keyword matematika, yaitu yang pertama tanda plus. Tanda plus itu artinya dan. Jadi kalau teman-teman menulis suatu keyword, kalau ada tanda plus berarti dia akan muncul, kata-kata itu akan muncul di halaman yang kita cari, begitu teman-teman. Kemudian ada lagi tanda min, itu artinya kecuali. Jadi teman-teman ketika menulis misalnya aku suka nasi goreng, kalau teman-teman kasih tanda plus di belakangnya aku suka nasi, kemudian min goreng, berarti nasi selain nasi goreng gitu. Nanti akan saya bahas, saya kasih contoh ya.
Kemudian tanda petik itu artinya semua kata-kata yang kita tuliskan di keyword di Google itu harus muncul dalam satu website. Jadi harus ada gitu. Jadi tanda petik itu berarti mengkhususkan muncul semua kata-kata yang kita tulis gitu. Kemudian dikombinasi juga bisa. Nah, contoh penulisan keywordnya, nah ini contohnya, misalnya aku suka nasi goreng ayam dan buncis, ini contoh yang plus ya, tulis ya. Nah, aku kebetulan sudah saya pelajari tadi, ini saya tulis. Nah, ini dia akan langsung muncul. Dan karena dia dan, bisa teman-teman lihat di sini semua kata-kata ini akan muncul di sini. Nasi goreng, ini ada kata-kata dan juga ada muncul. Kemudian saya ini ganti aku gitu. Ini untuk kata-kata dan ya. Jadi ini teman-teman bisa mengkombinasi juga sih. Jadi semua kata-kata ini kalau misalnya teman-teman nggak menuliskan dan ini, nah ini kata-kata dan ini akan hilang teman-teman. Kelihatan ya bedanya kalau teman-teman tambahkan plus, kata-kata dan ini akan muncul. Nah ini dia tuh. Jadi kalau plusnya dihilangin, kata dannya hilang. Itu mengoptimalkan search engine. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, misalnya aku suka nasi min goreng ayam dan buncis, berarti nanti yang muncul adalah kata-kata yang aku suka nasi ayam dan buncis saja, jadi gorengnya itu akan hilang. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Jadi kita kembali ke Google-nya dan saya tuliskan aku suka, nah seperti ini. Nah, nanti yang muncul kata-katanya nggak ada nasi goreng ya, jadi ayam dan buncis saja karena min. Jadi kecuali nasi goreng itu tidak akan muncul, kecuali teman-teman misalnya teman-teman mau menghapus minnya, itu nasi gorengnya muncul nanti. Nah, keluar kan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tulis di belakangnya ayam, berarti nanti yang keluar nasi goreng saja tanpa ayam, nasi goreng buncis mungkin. Nah, nasi goreng anak kos, nah nasi goreng buncis tanpa ada embel-embel ayam, begitu. Itu kalau minus. Kemudian misalnya untuk tanda petik, ini misalnya komputer jaringan dasar. Nah, ini kita coba ya di Google, kira-kira yang keluar apa ya. Komputer jaringan dasar, ini akan dasar jaringan komputernya akan langsung keluar. Tapi kalau kita tuh tanda petik, ini nanti yang keluar seperti ini. Jadi komputer dan jaringan dasar, jadi tulisannya tidak terbalik-balik, jadi tulisannya harus benar-benar presisi dan pas begitu. Itu kelebihan dari tanda petik teman-teman. Kemudian bisa dikombinasi, misalnya seperti ini, dikombinasi komputer jaringan min dasar, berarti yang keluar adalah artikel tentang komputer jaringan yang lebih tinggi. Jadi yang dasar-dasar udah enggak muncul. Nah, ini misalnya saya ganti ya, ini kemudian saya ganti sebentar ini. Nah, ini yang keluar adalah artikel yang nggak ada dasarnya. Jadi bukan nggak ada dasarnya, maksudnya komputer jaringan yang sudah levelnya lebih tinggi dari materi pemula. Jadi yang dasar-dasar sudah tidak ada. Jadi kalau teman-teman punya suatu kemampuan, misalnya ingin mencari ilmu yang lebih tinggi, komputer jaringan yang lebih tinggi, itu bisa menghilangkan kalimat dasar begitu. Itu kalau di kombinasi. Jadi teman-teman bisa mengkombinasinya dengan cukup
fleksibel. Google ini cukup fleksibel untuk bisa dikombinasikan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sharekan. Oke, terima kasih telah berkunjung. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengerti lebih jauh tentang search engine. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan terima kasih. Sampai jumpa.